Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu tentang basis data inventaris. Boleh di next. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ahyan Nubaid. Nama saya Kayla Deli Hermawan. Nama saya Jadi Nama Cantika. Dan nama saya Ahmad Ali Mustafa. Oke, jadi ini adalah latar belakangnya. Dalam sistem inventaris, desain basis data yang baik sangat penting agar data aset, peminjaman, perawatan, dan permintaan barang dapat dikelola secara akurat. Pada kondisi awal, data sering berada dalam bentuk tidak terstruktur (UNF), di mana seluruh informasi disatukan dalam satu tabel. Hal ini menimbulkan duplikasi, ketergantungan tidak jelas, serta risiko update, insert, dan delete anomali. Atribut multi-value seperti daftar barang, riwayat peminjaman, dan catatan perawatan membuat struktur semakin sulit dikelola. Relasi kompleks seperti satu pengguna meminjam banyak barang atau satu aset memiliki banyak riwayat juga tidak dapat ditangani dengan baik dalam satu tabel. Melalui proses normalisasi dari 1NF hingga 5NF, data dipecah menjadi tabel yang lebih terstruktur seperti users, assets, categories, borrow history, maintenance logs, dan request items. Pemecahan ini mengurangi redundansi, menjaga integritas data, dan mempermudah pengembangan sistem inventaris ke depan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi struktur data inventaris awal (UNF) yang masih bercampur dan memiliki atribut multi-value. Yang kedua, bagaimana melakukan proses normalisasi secara bertahap 1NF hingga 5NF agar setiap data inventaris tersimpan dalam tabel yang tepat, bebas duplikasi, dan tidak menimbulkan anomali. Yang ketiga, bagaimana memecah relasi kompleks agar menjadi tabel relasional yang konsisten. Dan yang keempat, bagaimana merancang struktur final basis data inventaris yang dapat menghindari anomali penyisipan, pembaruan, dan penghapusan. Dan yang terakhir, bagaimana menghasilkan desain basis data inventaris yang efisien, mudah dipelihara, scalable, dan dapat menggambarkan hubungan antar entitas secara akurat. Tujuan. Ini ada tujuan. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi struktur data inventaris awal (UNF) yang masih bercampur dan memiliki atribut multi-value seperti barang, riwayat penggunaan, maintenance, dan request. Yang kedua, bagaimana melakukan proses normalisasi secara bertahap 1NF hingga 5NF agar setiap data inventaris tersimpan dalam tabel yang tepat, bebas duplikasi, dan tidak menimbulkan anomali. Dan yang ketiga, bagaimana memecah relasi kompleks seperti pengguna barang, barang histori, barang maintenance, dan request item agar menjadi tabel relasional yang konsisten. Yang keempat, bagaimana merancang struktur final basis data inventaris yang dapat menghindari anomali penyisipan, pembaruan, dan penghapusan. Dan yang terakhir, bagaimana menghasilkan desain basis data inventaris yang efisien, mudah dipelihara, scalable, dan dapat menggambarkan hubungan antar entitas secara akurat. Kardinalitas atau derajat relasi adalah aturan yang menjelaskan jumlah maksimum entitas yang dapat memiliki relasi dengan entitas lainnya dalam suatu himpunan relasi. Pertama ada one-to-one. Pada sistem basis data kami, inventaris, kardinalitas one-to-one terdapat pada tabel request ke tabel maintenance request karena satu permintaan hanya memiliki satu detail maintenance spesifik, dan setiap detail maintenance pasti merujuk pada satu ID request yang unik sebagai primary key. Lalu, one-to-many pada sistem basis data inventaris, kardinalitas one-to-many terdapat pada tabel divisi menuju tabel departemen. Karena satu divisi, misalnya operasional, dapat menaungi banyak departemen, tapi setiap departemen, misalnya gudang, hanya berada di bawah satu divisi tertentu. Terakhir, kardinalitas many-to-many pada sistem basis data inventaris, many-to-many terdapat pada tabel user menuju tabel barang melalui perantara tabel history, karena seorang user dapat berinteraksi, meminjam atau menggunakan banyak barang dalam waktu berbeda
dan satu barang dapat digunakan oleh banyak user ya, dalam riwayat penggunaan yang berbeda. Di sini ada diagram ERD database kami. Selanjutnya tabel anormal. Di sini tabel yang belum dinormalisasi dan data-datanya. Kemudian ada normalisasi. Yang pertama, normalisasi dari UNF ke 1NF. Jadi tujuannya adalah menghilangkan atribut multi-value dan setiap kolom harus bernilai atomik. Pada tabel normal, kolom seperti barang, request barang, dan request tidak atomik, maka dipecah menjadi tabel, yaitu tabel barang, tabel history, dan juga tabel request. Nah, struktur ini masih berada pada UNF atau unnormalized form. Karena mengandung repeating groups, mengandung multi-value attributes, banyak entitas berbeda disatukan dalam satu tabel, tidak memiliki pemisahan hubungan antar entitas. Oleh karena itu, dilakukan proses normalisasi bertahap. Kemudian ada normalisasi dari 1NF ke 2NF. Ada kunci utama. Yang kedua, menghindari duplikasi data user, kategori, status, departemen, divisi, semuanya berulang di setiap barang dan histori. Maka dipisah tabel divisi, barang juga memiliki kategori dan status, maka dipisah. Kemudian ada normalisasi dari 2NF ke 3NF. Tujuannya untuk kan setiap tabel hanya menyimpan satu jenis data. Contohnya yaitu status dipisah menjadi tabel status approval. Kemudian maintenance memiliki atribut sendiri. Dan juga approval memiliki struktur sendiri yang akan dipecah menjadi tabel approval. F dan kemudian 4NF. Jadi tujuannya adalah untuk menangani relasi many to many barang dalam request atau maintenance dari UNF. Ada kasus A, barang dapat mengalami beberapa maintenance. Satu maintenance dapat menangani beberapa barang. Handle maintenance request. Dan kemudian B, request dengan barang. Satu banyak request. Dibuat dua tabel, yaitu tabel request item, item permintaan barang, dan tabel. Kemudian C, request memiliki alasan pengguna. Alasan bersifat tunggal per request, jadi dipisah menjadi tabel request 5NF. Tujuannya untuk memecah relasi many-to-many dan multi-dependent attributes. Karena tidak ada redundansi, tidak ada anomali operasi data, dan semua join valid sendiri, memiliki foreign key yang tepat, bebas duplikasi, dan mewakili satu entitas atau relasi logis. Tabel kami yaitu adalah 17 tabel. Yang pertama ada entitas user, tabel divisi, kemudian entitas barang yaitu tabel barang, tabel kategori, kategori. Untuk request system ada tabel request barang, tabel request item, tabel handle request barang, dan kemudian ada maintenance system yang berisi tabel maintenance request, tabel handle maintenance barang, dan approval system yaitu berisi tabel approval, tabel status approval, dan tipe request yaitu yang hanya berisi tipe request. Jadi, tabel anormal awal menggabungkan seluruh data inventaris dalam satu tabel besar dengan atribut multi-value dan duplikasi, sehingga masih berada pada bentuk UNF. Melalui normalisasi UNF hingga 5NF, setiap kelompok data dipisahkan ke tabel yang mempresentasikan satu entitas atau satu relasi, termasuk user, barang, kategori, history, request, maintenance, dan approval. Hasilnya adalah 17 tabel terstruktur yang bebas redundansi, efisien, tidak mengandung anomali, dan sepenuhnya memenuhi standar 5NF. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.